Oke, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Di sini kita akan tetap membahas masalah vertebrate berat hama, di mana pada minggu kemarin kalian sudah diberi pengetahuan akan salah satu bagian dari vertebrate hama yang dapat menimbulkan kerusakan pada tanaman budidaya, utamanya pada tanaman pangan, mencapai kurang lebih 75% sampai 90%. Seperti yang saya sampaikan pada minggu kemarin, bahwasannya tikus sawah merupakan hewan yang cerdas, di mana hewan sekecil itu dikatakan cerdas adalah bagaimana cara dia untuk mencari makanan sebagai sumber kehidupannya, di mana kecerdasan yang dimiliki oleh tikus ini mampu bersembunyi pada pada hal yang mengganggu kehidupannya. Salah satunya adalah dengan melakukan persembunyian dan cerdik untuk melakukan suatu koloni di mana kehidupannya itu biasanya berkelompok, sehingga sangat susah sekali kita menemukan tikus pada waktu matahari ini sedang bersinar, karena salah satu hewan vertebrata hama yang satu ini bisa dan aktif pada saat malam hari ketika tidak ada orang yang sedang melakukan aktivitasnya. Dan tikus ini kadang dianalogikan sebagai seseorang yang bergelimang harta tapi didapatkan dari hasil yang kurang baik, yaitu sebagai seorang koruptor. Karena kenapa? Dia mencuri uang biasanya dilakukan tanpa ada orang sedikit pun. Jadi dia bersembunyi, mengendap-endap sehingga dapat menguras harta banyak orang. Jadi seperti itu. Sama halnya juga dengan tikus, karena aktivitasnya biasanya dilakukan pada saat tidak ada aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Cara mendapatkannya biasanya dengan cara mengendap-endap, dan karena memang tubuhnya yang kecil, biasanya tikus ini mudah beradaptasi pada lingkungan yang sangat ekstrim, utamanya yang dapat mengganggu aktivitasnya, kemudian aktivitas untuk melakukan makan. Kemudian ciri fisik dan perilaku, karena tikus ini antara tikus satu dengan tikus yang lain itu beragam, baik ukurannya, sehingga yang paling besar itu biasanya menyamai kucing. Kadang kan saat ini banyak sekali kejadian atau video-video yang dapat kita saksikan bahwasannya predator dari tikus tidak lagi berselera untuk memakan tikus itu sendiri, karena sebagian besar ukurannya itu sudah menyamai dari kucing sebagai predator untuk kasus pada tikus rumah. Karena memang kejadiannya untuk saat ini banyak. Namun yang paling besar itu untuk struktur atau ukuran dari tubuh tikus itu adalah tikus hutan dan tikus rumahan. Biasanya ukurannya itu menyerupai dengan ukuran dari kucing, dan berat atau bobot badannya itu hampir mencapai kurang lebih 4 sampai 6 kilo. Jadi seperti itu. Jadi banyak sekali. Kemudian kalau di daerah Sumatera, katakanlah di Pasar Tomohon, Tomohon ini adalah Batak ya. Di Batak itu biasanya banyak tikus-tikus itu diperjualbelikan di pasar tradisional, karena memang kenapa? Karena ukurannya yang sangat besar,
hampir sama dan menyerupai ukuran kelinci dan ukuran predatornya atau ukuran kucing, sehingga diperjualbelikan dengan bebas. Kemudian tikus ini merupakan tipe hewan yang sosialnya tinggi. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena karakteristik yang dimiliki oleh tikus ini tidak akan berani, dia akan keluar dari sarangnya itu biasanya secara individu atau sendiri-sendiri, tidak, melainkan jika kalian menemukan seekor tikus di rumah kalian, katakanlah satu, berarti itu bukan satu yang teridentifikasi. Karena memang tikus merupakan hewan sosial, maka coba kalian identifikasi kembali sarangnya atau rumah yang dihinggapi oleh tikus itu biasanya bukan satu atau dua tikus, melainkan beberapa kelompok tikus nanti yang akan kalian temukan. Sehingga tikus ini suka berkumpul dan menyerang tanaman budidayanya pun juga berkumpul. Baik menyerang secara individu itu sangat jarang sekali kita ketemukan. Tak heran jika sebenarnya tikus ini sangat jumlah dari koloninya itu sangat luar biasa. Kemudian gigi, salah satu karakteristik yang dimiliki oleh tikus juga, karena dia sejatinya adalah hewan pengerat, maka struktur giginya akan terus tumbuh, di mana sesuai dengan umur yang dimilikinya, maka hal yang terjadi adalah salah satu karakteristik dari hewan pengerat itu dia tidak akan berhenti untuk makan. Namun dari penelitian yang dilakukan, sebenarnya untuk hewan pengerat itu bukan makan yang diam, tapi ingin memperkecil ukuran yang dimiliki oleh taring yang dimiliki oleh hewan pengerat. Jadi taringnya untuk hewan pengerat itu ada di depan ya, seperti kelinci, tupai, kemudian tikus dan sebagainya. Karena kenapa? Dia jika tidak melakukan aktivitas pengeratan, maka struktur tumbuh dari giginya akan terus bertambah. Katakanlah per hari itu biasanya akan tumbuh 1 sampai 5 mili. Sehingga apabila tikus tidak melakukan aktivitas pengeratan, maka yang terjadi seperti itu. Makanya jangan nanti kalau kalian sudah punya anak atau orang tua kalian pernah mengatakan kalau gigi kalian sudah copot, jangan minta gigi tikus. Jadi hal yang terjadi adalah nanti gigi kalian akan tumbuh seperti tikus ya, terus bertumbuh. Jadi analoginya seperti itu ya. Kemudian gigi Permisi Bapak. Pak Iqbal. Ya. Barusan ada teman yang belum di-admit, Pak. Mungkin Bapak bisa admit masuk. Ini secara otomatis kok. Secara otomatis itu kalian bisa masuk. Jadi tidak perlu di-admit oleh saya. Barusan katanya belum di-admit seperti itu, Pak. Oke. Iya, Pak. Masih ada anak 3, Pak. Baik, saya teruskan ya. Karena karakteristik yang dimiliki oleh tikus sendiri, gigi taring yang terus bertumbuh, maka karakteristik yang lain adalah gigi itu sangat tajam sekali. Bahkan mungkin di lingkungan kalian atau rumah kalian, tikus itu bukan memakan dari
yang biasa dia makan. Salah satu contohnya adalah kabel listrik, kemudian kayu, kemudian perabotan rumah tangga, itu biasanya yang akan dilakukan oleh tikus. Karena memang struktur dari gigi yang sangat kuat dan tajam, maka hal yang dilakukan tikus itu biasanya akan mengerat benda-benda yang dianggapnya itu akan memperkecil tumbuhnya dari struktur gigi yang tajamnya atau taring yang berada di depan. Jadi seperti itu ya. Kemudian apalagi untuk tanaman budidaya, tikus ini biasanya paling senang dan hinggap itu di areal pematang sawah, sehingga nantinya ada beberapa daerah yang memang itu pandemis dari hama tikus ini, itu sering ditemukan oleh kalian. Kemudian karena tikus juga memiliki karakteristik neofobia atau takut sementara, sehingga dia menjalankan aktivitasnya itu biasanya sangat berhati-hati. Karena kenapa? Jika terjadi gerakan atau gangguan yang berada di sekeliling rumahnya atau tubuhnya, maka dia akan langsung menghindar dari beberapa bahaya yang mengintainya. Kemudian apalagi tikus juga sangat paham dan pintar akan daya indranya atau daya sandi pengenal dari beberapa kumis yang bertindak sebagai antena, dan alat penciumannya juga sangat sensitif sekali akan beberapa makanan baru. Apalagi makanan yang mengandung bahan kimia seperti rodentisida atau pestisida untuk mengendalikan hama tikus atau vertebrata hama, maka dia akan takut dengan sendirinya. Kemudian dia juga sebagai perenang dan pendaki yang baik dan dapat melakukan perjalanan yang sangat jauh. Karena tikus apabila tidak ada sumber makanan di sana, maka dia akan melakukan migrasi. Dan migrasinya pun juga sangat jauh sekali. Ini merupakan salah satu karakteristik yang dimiliki oleh tikus. Kemudian dapat menjadi kanibalisme jika makanannya itu sangat langka. Ini sudah saya terangkan pada minggu kemarin. Kemudian ini apabila kita terkontaminasi oleh bakteri-bakteri yang sejatinya itu berada pada air liur, kemudian gigitan tikus, kemudian dari kotoran tikus. Nah, ini penyakit-penyakit yang bisa terjadi pada manusia atau disebut dengan penyakit pes. Ini biasanya penyakit pes ini sangat jarang sekali ditemukan di Indonesia. Kemudian ini juga biasanya disertai dengan bakteri yang berbahaya. Salah satu penyakit pes ini juga terjadi pada anjing ya. Anjing ini sebagai vektornya apabila kita digigit oleh anjing. Kemudian demam gigitan tikus sangat jarang sekali terjadi pada orang dewasa. Biasanya yang menjadi korban itu biasanya anak-anak kecil seperti gambar yang saya sajikan di sini. Kemudian kelainan pigmen pada sel darah merah atau disebut dengan penyakit leptospirosis. Jadi sel darah merah terdegradasi oleh sel darah putih yang salah satunya itu sangat banyak untuk perkembangan sel darah putihnya, sehingga yang terjadi gejala-gejala yang terjadi seperti gambar di atas. Kemudian ini merupakan gejala yang
biasa terjadi diakibatkan oleh tikus. Biasanya untuk tanaman padi ini biasanya sangat jarang sekali. Ini seperti gambar yang saya sajikan, yang saya lingkari ini merupakan gejala yang timbul diakibatkan oleh tikus. Jadi sangat berbeda penampakannya itu dengan padi atau rumpun padi di sebelahnya. Karena tikus itu tidak dia bekerja secara berkelompok dan menyerangnya pun juga secara berkelompok. Jadi biasanya berspot-spot seperti ini, kadang seperti ini. Jadi spot tidak menyeluruh seperti garis kemudian satu peta ini gini, tidak, tapi dia kadang ada di sini, kadang ada di sini. Jadi bergeraknya itu tidak serentak, tapi berlainan arah. Jadi seperti ini. Maka yang terjadi adalah tikus itu tidak akan memangsa karena dia sejatinya adalah hewan pengerat. Ya seperti ini. Jadi dihancurkan, kemudian ada sisa-sisa tanaman padinya yang berada di rumpun tanaman padinya, sehingga kalau memang dia itu melakukan mengkonsumsi tanaman, maka yang terjadi ya ini akan tidak ada bekas di sini. Tapi ini tidak. Jadi tikus itu sangat suka sekali mengerat. Jadi yang terjadi seperti ini. Ini. Jadi dia masih menyisakan beberapa tanaman. Ya begitu selanjutnya. Jadi dari rumpun satu ke rumpun yang lain ya tetap dia akan melakukan kerusakan. Jadi seperti itu. Kemudian karakteristik lain dari kerusakan tanaman padi oleh tikus ini sebenarnya kehilangan benih yang sedang berkecambah. Itu karena memang sejatinya tanaman itu menyukai hal-hal yang masih muda ya, atau daun muda katakanlah. Tidak hanya manusia yang suka daun muda, ternyata hewan pun juga senang pada sesuatu yang lunak, seperti benih-benih yang sedang melakukan perkecambahan. Ini tapi sangat jarang sekali saya temukan di daerah saya ataupun di daerah Jember, Kabupaten Jember. Biasanya tikus itu akan merusak rumpun-rumpun tanaman, kemudian terpotongnya bibit muda, kemudian batang yang terpotong itu tidak beraturan. Jadi seperti gambar yang saya sajikan tadi. Kemudian muncul anakan baru dari batang. Nah, ini merupakan sistem kekebalan dari suatu tanaman. Apabila terjadi kerusakan, maka dia akan dengan sendirinya dengan sifat genetisnya dia akan melakukan recovery atau perbaikan diri untuk menuju tanaman-tanaman yang unggul. Kemudian memakan tunas yang baru berkembang atau gabah yang sedang masak. Jadi pada fase generatif sedang bunting sampai keluarnya malai ini biasanya tikus ini sangat favorit terhadap berbau muda. Jadi kemudian ini adalah siklus hidup tikus sawah. Jadi dia melangsungkan kehidupannya itu sampai dia melahirkan katakanlah seperti itu, atau timbul anakan baru. Jadi dia itu melangsungkan perkembangannya itu dalam waktu 1 bulan. Jadi selama 21 hari dia akan hamil. Jadi bunting katakanlah. Jadi seperti itu. Kemudian masa birahi itu sangat cepat sekali. Jadi masa birahinya 48 jam setelah melahirkan. Coba bayangkan. Jadi setelah dia melahirkan ada anakan baru seperti ini, maka tikus itu akan cepat sekali birahi. Jadi mengapa koloninya atau populasinya itu sangat banyak dan sangat besar sekali? Karena dia selama masa birahi dengan waktu yang singkat 48 jam. 48 jam itu kan 1 hari 1 malam.
Lain dengan mamalia yang lain seperti manusia, katakanlah manusia itu malah kalau yang perempuannya itu sangat jarang sekali. Jadi seperti itu ya, sangat jarang sekali memasuki masa birahi yang sangat cepat. Ini malah ekstrim kalau tikus. Jadi setiap 40 jam sekali itu sudah langsung dia melakukan dan mencari tikus-tikus yang muda atau tikus-tikus yang siap untuk kawin atau siap kawin. Jadi seperti itu. Kemudian ini yang terjadi, dia menuntaskan siklus hidupnya dari awal hingga akhir itu 5 sampai 9 minggu. Dibayangkan sudah ada beberapa kelompok-kelompok tikus baru yang siap untuk melakukan perkawinan. Jadi seperti itu. Jadi ternyata tikus pun juga disapih, selama disapih atau melakukan proses penyusuan kepada anak-anaknya itu disapih selama 21 hari. Setelah selesai selama 21 hari, maka dia akan mencari atau melakukan perkawinan antara jantan dengan betina, kemudian kawin. Jadi ini juga karakteristik yang dimiliki oleh tikus dalam melahirkan beberapa generasi baru. Kemudian ini untuk tikus sendiri, dia biasanya melahirkan itu biasanya sama. Ini dikatakan ada berapa nih? 1, 2, ada 10. Ada 10 anakan di sini atau generasi baru. Jadi 5 dari 10 itu biasanya jantan dan 5 yang lain adalah betina. Jadi karakteristik yang dimiliki oleh tikus itu biasanya pada saat melahirkan dia itu akan berpasang-pasangan. Jadi yang dilahirkan apabila ada 11, dikatakan 12, maka 6 diantaranya adalah jantan dan 6 diantaranya adalah betina. Jadi ini karakteristik yang memang ini sebenarnya saya pun juga kurang paham mengapa Tuhan menciptakan tikus itu biasanya untuk sekali melahirkan, katakanlah 4, itu 2 diantaranya adalah jantan dan 2 diantaranya adalah betina. Mengapa dilakukan seperti ini? Ini memungkinkan struktur fisiologi anatominya itu sangat mampu dan memungkinkan terjadinya kembar yang rata-rata itu disesuaikan dengan pasangannya. Jadi berpasang-pasang antara jantan dan betina. Jadi seperti itu. Sampai di sini silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Silakan, mungkin kalian ingin bertanya, saya persilahkan. Silakan mungkin Svania. Saya mau bertanya, Pak. Iya, silakan. Saya mau tanya, itu gigi tikus bisa terus bertumbuh. Nah, itu apa nggak ada batasannya, Pak? Misal kayak ketika tikus berusia sekian, pertumbuhan giginya berhenti gitu, atau terus bertumbuh. Kurang keras, kurang jelas suaranya Alda Rizky Fatmala. Sudah jelas, Pak? Iya, silakan coba sekali lagi. Ya, untuk tadi yang pertumbuhan gigi tikus itu apa nggak ada batasan pertumbuhannya, Pak? Kayak misal kalau tikus sudah usia sekian, pertumbuhan giginya berhenti, atau
terus bertumbuh giginya selama hidup tikus itu? Oke, karena memang sejatinya karena hewan pengerat itu adalah hewan yang memang diciptakan oleh Tuhan, sehingga struktur terutama untuk tipe alat mulutnya atau struktur rahang yang dimilikinya itu sangat kuat dan karakteristiknya pun juga sangat beragam. Utamanya adalah gigi yang terus tumbuh dan dia melakukan biasanya selalu melakukan pengeratan terhadap makanan ataupun benda-benda yang dianggapnya itu adalah sebagai bahan makanannya. Dikatakan dia tidak akan berhenti tumbuh ya pada saat dia sedang eh, tidak fit pertumbuhannya, artinya tidak fit, dia mengalami sakit secara fisiologi terhadap tubuhnya, sehingga dia pun akan berhenti tumbuh biasanya. Dan yang kedua adalah pada saat dia mati, karena pada saat mati baik perkembangan dan struktur dari katakanlah otot yang berhubungan dengan saraf di otaknya itu pun juga akan berhenti. Jadi seperti itu, Alda. Jadi sangat memungkinkan hewan pengerat bukan hanya tikus ataupun kelinci dan tupai itu terus bertumbuh selama dia aktif dan sehat secara lahiriah. Jadi seperti itu, Pak Alda. Baik Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Silakan yang lainnya mungkin. Karena untuk Mohon izin bertanya, Pak. oh ya, Alivio silakan. Iya, Pak. Baik. Terima kasih. Saya mohon izin bertanya terkait tadi itu kan ada bahwasanya karakteristik yang ditimbulkan dari kerusakan yang diakibatkan oleh tikus. Ya. Salah satunya muncul anakan baru dari batang, di mana anakan baru dari batang ini dihasilkan dari sistem kekebalan dari suatu tanaman. Nah, yang mana apabila di sini nih anakan padi itu muncul lagi dari batang, itu kan semakin banyak anakan, maka diharapkan itu akan semakin banyak bulir mala yang dihasilkan. Berarti apa bisa dikatakan bahwasanya kerusakan ini mengakibatkan apa ya, keuntungan sendiri bagi tanaman padi yang dihasilkan nantinya, Pak. Terima kasih. Bagus. Untuk pertanyaan Alivio ini luar biasa. Ya, memang secara secara logikanya memang itu biasanya baik kan ya secara ekonomi. Karena kenapa? Karena ada batang-batang yang akan tumbuh atau batang-batang baru yang akan tumbuh setelah mengalami kerusakan. Tetapi ini tidak. Karena memang jika katakanlah tanaman padi secara ekonomi itu dan secara tanaman budidaya atau yang dibudidayakan, apa yang kita lihat adalah tanaman yang serentak. Nah, ini baik pertumbuhan maupun nantinya pada saat kita panen. Nah, apabila tanaman itu tidak serentak, maka juga akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas. Nah, jadi itu tidak dikatakan sebagai tanaman budidaya akhirnya. Sehingga yang terjadi adalah ketidakseragaman. Jadi antara batang ini yang sudah mengalami recovery, dia baru bunting, sedangkan yang tanaman lainnya dia sedang akan melangsungkan panen atau masa fisiologis. Ini tidak baik untuk pertumbuhan tanaman budidaya, sehingga yang dilakukan adalah ya kita tetap melakukan pemanenan apabila populasi atau rumpun tanaman padi itu serentak pertumbuhannya. Jadi seperti itu, Vio. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, bagus. Kemudian silakan yang lainnya. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan Sonia. Jadi begini,
waktu saya monitoring tanaman jagung di sawahnya ibu saya ya Pak, itu kan banyak yang dimakan sama tikus. Jadi itu hasil produksinya menurun drastis hampir 50%. Nah, saya coba tanya, apakah waktu pertama kali monitoring terlihat dimakan tikus itu tidak dilakukan pengendalian, tapi menurut teori petani di sana itu, kalau keberadaan tikus itu dikendalikan, justru malah akan semakin banyak jumlahnya begitu, Pak. Itu maksudnya bagaimana ya, Pak ya? Saya kok kurang paham sama teori yang dikatakan petani itu. Terima kasih. Iya, betul. Memang begini, suatu teknik pengendalian terhadap organisme pengganggu tumbuhan pada masing-masing daerah itu berbeda-beda. Nah, dikatakanlah di pertanyaan Sonia ini bahwa apabila dikendalikan itu akan terjadi ketidakseimbangan. Tetapi saya paham dari karena sifat dan karakteristik yang dimiliki tikus, apabila 1 atau 2 sampai 5 ekor dikendalikan atau mati, maka karena dia bekerja berkelompok, maka yang terjadi apa? Katakanlah dia biasanya semakin sengit dalam melakukan perusakan. Jadi dia katakanlah marah apabila salah satu atau salah dua koloninya itu ada yang mati, maka dia akan semakin gigih dalam menyerang tanaman budidaya. Atau katakanlah coba kalian kendalikan, coba ada tikus rumah kalian yang Anda matikan atau Anda kendalikan satu, maka yang terjadi adalah maka semakin lama dia semakin gigih untuk melakukan kerusakan. Jadi seperti itu. Maka yang ditakutkan oleh petani yang terjadi di daerah Sonia itu seperti itu. Jadi apabila 5 dikendalikan, maka kawanannya atau temannya itu akan melakukan penyerangan yang biasanya semakin besar untuk kehilangan hasilnya. Jadi dia meminimalisir kehilangan hasil yang dilakukan oleh tikus. Jadi seperti itu. Lain halnya apabila kalian mengendalikan nantinya pada secara budaya juga, karena di masing-masing daerah pun juga untuk mengendalikan hama tikus ini itu biasanya dengan melakukan perlombaan atau yang disebut dengan gropioan tikus. Gropioan tikus itu dilakukan biasanya bukan tikus yang ada, tidak, tetapi mereka mencari rumah atau sarang dari tikus. Nah, jika kita lakukan dengan serentak, dengan baik, maka yang terjadi tikus itu akan lari sudah. Dia tidak akan kembali karena bentengnya atau sarangnya sudah kita lakukan pengerusakan. Jadi seperti itu. Memang tikus itu saya katakan adalah hewan mamalia yang cerdik karena dia mengendap-endap dan bekerjanya pada saat malam hari atau bersifat nokturnal. Jadi sehingga dia apabila sudah bentengnya atau rumah atau sarangnya sudah kita rusak, kita kendalikan, maka dia tidak akan kembali lagi pada habitatnya. Jadi seperti itu. Mungkin 1, 2, 3 ada yang kabur, tidak ikut terkendalikan oleh kita, tapi dia tidak akan lagi berani menginjakkan kakinya pada lahan yang sudah kita lakukan teknik pengendalian. Jadi seperti itu, Sonia. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Ya, mungkin yang lainnya silakan. Kemudian untuk usia ya, usia dari tikus sendiri itu kebanyakan jurnal yang saya baca itu rata-rata usia hidup tikus adalah 2 tahun. Kemudian jenis dan pola hidup juga mempengaruhi. Yang dimaksud dengan pola hidup ini adalah biasanya tikus itu akan hidup di alam liar dan biasanya mendengar tikus sebagai hewan peliharaan itu pun juga sangat janggal ya. Tetapi kalau lain di Harry Potter ya,
Kalau Harry Potter tuh ada tikus yang sangat besar, itu biasanya dipelihara. Tapi itu beda tikusnya. Karena yang dipelihara oleh siapa itu ya di Harry Potter yang ukurannya luar biasa besar itu adalah salah satu hewan pengerat dari spesies tikus hutan. Jadi memang besar-besar seperti itu. Biasanya untuk usia ini biasanya dalam